memang jelas. Jangan nanti dia ngepost seolah-olah dia kayak capek lah untuk mengejar-ngejar, bikin laporan polisi, terus periksa akun terus akunnya di luar negeri, ya kan? Kayak dulu case-nya waktu Pak Basuki Cahayapurnama, ya kan? Nanti muncul ternyata ibu-ibu terus nangis, udahlah, capek matrai-matraian gitu kan, menyesal. Pak Syekh, berarti saya garis bawahi bahwa pihak manajemen mendatangi mantan karyawan untuk bersilaturahmi ya, poinnya di sini ya, guna membantah tudingan yang didatengin itu. Ya bisa dikategorikan demikian. Ya sebetulnya gini, kalau kita introspeksi pasti, saya pribadi, saya nih Alatas misalkan, aku itu kalau punya masalah sama orang, aku datang, mohon maaf, saya punya salahnya di mana? Bisa nggak kasih tahu salahnya saya di mana? Oh ini dia, saya ngaku salah, tolong dimaafin ya. Ya kemarin video pertama kita tuh jujur, kita minta maaf atas kesalahan yang kita nggak tahu ya, karena tuduhan di media itu betul-betul fakta yang tiap kita bantah satu muncul dua, bantah dua muncul tiga, ya nggak tahu juga kenapa bisa gitu. Tapi ya kita coba dasar di situ, kita mau introspeksi salahnya kita apa. Tolong dong dijelasin kita salahnya di mana, kurangnya di mana. Karena kita nggak mau gitu ada akun bilang ini orang bermasalah, itu kita karena kita percaya kita benar, jadi kita datang gitu loh. Selama ini kita diam bukan karena kita jahat, tapi karena kita nggak tahu punya salah. Jadi kita sampai satu persatu disamperin, ada yang orang kita mau itu mau dianiaya katanya, ada yang satu nggak mau ditemuin, ada yang satu abis itu bikin laporan ke polisi. Kita bingung, kita datang ini assalamualaikum, kita punya salah apa, mana mau lebaran Idul Adha, kita tanya nggak puasnya sama kita di mana, apa yang bisa kita bantu. Saya terus terang boleh ditanya ke semua karyawan yang keluar, sebelum keluar saya selalu gini, kamu kalau keluar dari sini kamu butuh bantuan, ada yang bisa saya bantu, bilang sama saya. Jujur, termasuk yang terakhir, yang berita ini mulainya karena memviralkan, yang memviralkan kemarin tuh yang minta bikin video minta maaf, boleh ditanya ke yang bersangkutan, saya seperti apa. Dia pernah suatu waktu, Kak boleh nggak, saya kan belum tanggal gajian, saya minta gaji saya, apa keperluan kamu? Saya mau servis motor. Kamu butuh gaji buat servis motor? Iya. Servis motornya berapa? Sekian. Kak, ya sudah gini, gaji kamu dan kamu kotak-katik, biar itu tabungan kamu. Ini uang servis motor dari saya. Ini alhamdulillahnya yang servisin motor itu orang itu masih ada. Jadi yang buat betul apa enggak? Betul. Kita servisin motor itu kita. Dan ini orang juga dia pernah saya berangkatin ke Dubai. Selama ke Dubai itu dia tidak lama di Dubai dan boleh ditanya sama orangnya langsung, tolong ditanya. Sampainya di Dubai, saya ajak dia ke mall terbesar di dunia namanya Dubai Mall. Apa yang saya lakukan di sana? Tim, kamu semua syuting aku sama Katas. Ini R ini kesian, ya. R saya kasih uang, kamu di sini nggak lama. Sekarang kamu di Dubai Mall, kamu putar Dubai Mall, bikin video, kasih tau keluarga kamu dan kamu belanja oleh-oleh buat diri kamu ya. Makasih banyak. Tolong ini di cross check lagi ke dia. Ini saya. Lalu setelah kita berbuat itu, kita bilang, kamu kalau ada masalah apapun bilang Mas, ini gaji kita berikan, gitu loh. Jadi istilahnya inilah yang terjadi. Ada lagi mau ditanya? Tentang dugaan katanya ngasih gaji seperti apa? Gimana? Dugaan nggak pernah ngasih gaji ke siswa. Udah mengenai gaji. Terlambat Iya. memberikan gaji. Keterlambatan mengenai gaji itu kan ada aturan-aturan yang disepakati di awal. Disepakati di awal bahwa ketika penggajian itu diatur term-termnya, karena suka ada yang masuk nggak selesai keluar, ada yang harusnya selesai tanggal 30 baru tanggal 10, tanggal 15 dia keluar. Nah itu yang jadi masalah tuh awalnya, karena nggak menyelesaikan sebagaimana promotionin dia semua. Nah ini orang-orang yang bermasalah ini, yang saya anggap bermasalah ini adalah orang-orang yang baru kerja 2 bulan rata-ratanya. 2 bulan ya? Iya. 2 bulan. 2 bulanan. Baru 2 bulan dia keluar. Tapi kalau yang aku tangkap ya,
permasalahan ini terjadi bukan karena waktu 1-2 bulan, tapi karena generasinya. Semua yang bermasalah ini generasinya masuk dalam waktu yang sama. Ini waktu di generasi ini karena Katashi sendiri kan sudah jadi influencer sudah lama. Oke, selama ini tuh nggak ada masalah. Tapi di generasi satu periode ini Gen Z. enggak. Generasi satu periode. Satu. Ketika direkrut di November bareng-bareng, ini periode ini nih yang bermasalah. Ya kan? Periode ini yang bermasalah. Mohon izin bertanya boleh? Boleh. Saya mendengar dari pernyataan SIP bahwa tidak ada kontrak kerja antara manajemen dari Katashi dengan si P ini. Apakah itu benar? Benar, yang benar. Ke itu. Betul. Yang ke ini. Bahwa- berarti statement Bapak tadi menyatakan bahwa ada kontrak ini itu maksudnya apa? Itu kontrak yang saya sampaikan secara lisan. Jadi waktu November ini mereka masuk, 2 minggu setelah itu ini sudah persiapan ke Dubai, umroh dan seterusnya. Waktu itu belum disiapkan kontrak. Oke, terus Belum disiapkan kontrak, ntar tunggu dulu. Oke, siap. Saya tahu sampai saudara. Sebelum disiapkan kontrak, setelah belum disiapkan kontrak, disepakati kesepakatan-kesepakatannya mengenai gaji. Ya kan? Kalau memang nggak ada gaji, bisa dong kamu diklaim. Gaji saya 100 juta. Benar nggak? Ya kan? Bisa aja dia klaim semau-maunya. Karena ini kesepakatan itu kan bisa juga berbentuk kesepakatan lisan. Dan semua terdata dalam suatu chatting. Dan mohon izin, ada statement dari Mrs. P itu menyatakan bahwa baru ada kontrak yang ditandatangani oleh Pak Daeng dengan si P ini. Dia menyatakan bahwa baru di akhir ada kontraknya itu, dan itu berupa surat perjanjian untuk ada bukan, mungkin bahasanya bukan tutup mulut ya, tapi intinya tutup mulut. Apakah itu benar atau salah? Silakan. Jadi gini, saya jelasin ya. Ini kita sekarang masuk ke ranah bisnis sedikit. Tolong nih digaris bawahin. Jadi gini, November itu memang manajemen kita baru, karena yang sebelumnya itu kita ganti, kita keluarkan karena ada beberapa hal lah yang saya nggak mau buka di sini. Kita baru. Untuk semua di dunia ini, usaha dan bisnis yang baru, manajemen kah, mau kita jualan baju kah, jualan sarung kah, jualan celana kah, pertama kali dalam bisnis itu apa tahapannya? Starting. Usaha apapun yang kita mulai, starting dulu. Setelah kita start manajemen ini, kita mencari apa? Profiting. Kita mencari keuntungan dulu. Apakah sudah untung atau belum? Setelah profiting, baru systemizing. Kita membuat sistem. Inilah yang Mas tanyakan tadi. Kok kontraknya belum? Kenapa? Karena kita baru start. Kita mencari profit. Baru setelahnya systemizing. Setelah systemizing, kita multiplying dalam bisnis ini. Terakhir, apa yang kita lakukan? Investing. Keuntungannya kita lakukan untuk pengembangan bisnis ini. Ini kalau Mas cross check seluruh Indonesia, akan banyak sekali bisnis-bisnis yang di starting dan di bulan itu belum ada kontraknya. Karena kenapa? Dia belum mencapai tahap profit atau belum systemizing, dan kita waktu itu belum 1 bulan usianya. Ya. Jadi kira-kira semua insya Allah sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah kita akhiri, kita mau buka puasa. Satu lagi. Perampasan handphone yang salah satu Nah, ya, itu. sampai menghancurkan handphone. Katanya Wah, itu klarifikasi. Nah, itu nggak benar, itu fitnah semua. Nah itu, Enggak. fitnah semua. Cuman gimana? Karena kan, hah? Kalau Mas mau tanya itu, boleh tanyakan langsung kepada Daeng, dan dia akan menjelaskan sampai kayak tadi Mas bakal ketawa. Kayak tadi ini yang dibilang pemuda gagah perkasa kekar, dan ini seperti ini. Parah Mas. Udahlah, Kisah ini kita tadi juga kayak gitu. ini emang bagaimana caranya untuk menjatuhkan klien saya. Lalu gini Bang. Ini Jadi ada- kalau ada- bisa- ada lu Bang, ada Ya. menarik. Waktu pertama kali isu ini mencuat kan ramai itu. Lalu tiba-tiba banyak bermunculan hashtag soal Tasi yang baik. Kabarnya menggunakan buzzer. Wah, itu lagi. Mana lagi? Buzzer. Kita kan mengirimkan Iya. Google Doc kan, Iya, iya. Google Doc kan terkait itu gitu. Itu bagaimana? Begini Mas, berita Katashi viral dulu. Sebentar saya buka dulu. Ini topik paling menarik sebetulnya. Katashi ini cuma YouTuber masak. Ya. Di negara ini isu banyak. Oke.
isu karyawan keluar yang ada 6 orang bisa viral segitu megahnya. Tahu nggak kalau perusahaan-perusahaan kita yang kecil aja bisa buat 6 ramenya senegara, ini perusahaan yang besar-besar, ini berapa turnovernya coba yang keluar masuk, tapi nggak rame. Di kita bisa rame. Apakah itu nggak jadi tanda tanya buat Mas ini bisa rame? Karena saya pribadi bukan orang bukan orang media kayak Mas dan Mbak ya. Saya juga orang biasa aja gitu. Saya di rumah tuh bingung, kok rame ya masalah internal? Dan kita tuh diem. Habis masalah internal rame, mungkin kurang rame, dibikin berita yang sama ramenya berkaitan buzzer. Habis buzzer, cuma jatah sehari gini Mas. Topik saya, subhanallah, yang jelek-jeleknya itu hari itu. Satu hari orang teriak katanya gaji nggak dibayar, nggak tahu dia kabur. Satu hari katanya kasih makan Indomie, nggak tahu ini. Satu hari Makanan bekas, makanan basi. masuk makanan kita besoknya. basi. Besoknya lagi karena pengen ngangkat lagi buzzer. Itu subhanallah sampai di Twitter kan berapa lama? Iya, tapi apakah benar pihak manajemen mengirimkan Google Doc terkait pendaftaran untuk para KOL bermain di hashtag? Kita tidak pernah membayar siapapun atau menggunakan buzzer sesuai yang di berita media dengan harga 17 juta itu dengan buat laporan itu. Gua challenge. Nah, siapa yang berani menyampaikan itu, gua laporkan polisi. Ayo sampaikan aja. Siapa yang bilang bahwa kasih ini kan udah jelasin nih. Ya kan? Berarti kalau misalnya memang itu benar, ya artinya itu pencemaran nama baik. Siapa sumbernya? Ini kan semua kan sumber-sumber akun-akun yang digulung-gulung jadi pertanyaan media, ditanyakan kepada kita. Kan begitu kan? Untuk klarifikasi terus saja begitu. Ya kan? Makanan bekas lah. Ya Tuhan. Ini yang berangkat ke Dubai umroh, ini 8 orang. 8 orang, karyawan 8 orang. Yang lain-lainnya yang rekrutmen yang lama-lama baik-baik aja. Ini yang tadi saya bilang, ini generasi yang baru masuk ini. Yang saya duga ada yang bermain-main untuk coba-coba. Ya, kan kita nggak tahu ya. Namanya juga selebgram, ya kan? Kalau saya bahasanya begini, kalau saya bilang, tukang somai itu pasti musuhnya tukang somai. Nggak mungkin tukang somai musuhnya tukang sate. Oke, berarti Ya, saya bawahi ada ya kan? Artinya- ada saingan bisnis di sini. Ah, Saya garis bawahi. kamu terjemahkan dengan baik. Bang, mungkin akun Makasih Buluk. Jadi begini, jadi memang ini adalah bagaimana orang ingin menjatuhkan klien saya. Ya kan? Digoreng-goreng, dibikinlah buzzer, dibikinlah makanan bekas, dibikinlah begini. Tapi nggak jelas semua. Makanya saya kemarin juga akhirnya ditunjuk sebagai lawyer, mungkin karena keluarga udah menganggap bahwa ini persoalan serius. Karena sudah masuk ke ranah polisi. Oke, Bang, kondisi sendiri sampai kondisi. menyikapi masalah ini dan alasan tadi nggak datang kenapa Bang? Gimana gitu? Alasannya nggak datang kenapa katanya? Gini Mas, kalau tanya kata si gini, kata si di rumah itu, ya gimana ya, gue bilang ya, kalau saya mau jujur, ya bahagia. Karena gini Mas, kadang di hidup itu ada beberapa tahap level yang kita tidak mungkin capai kecuali ada namanya fitnah dan ujian. Itu mudah-mudahan teman-teman di sini semua pernah ngalamin. Ada level tahap kita itu nggak bakal sampai level itu kecuali di fitnah dan ujian. Sering. Nah, Rasulullah kan katanya, seburuk-buruknya akhlak manusia apa? Idza ghadiba minka, kalau dia lagi marah sama kamu, nasihafadak, dia lupa sama kebaikan kamu. Lalu dia ini mencari-cari kesalahan kamu. Itu level 2-nya. Kalau dia tidak puas dengan mencari-cari kesalahan kamu, tapi dia kesal sama kamu, apa yang dia perbuat? Dia seakan-akan tidak punya hubungan sama kamu. 3. Level 4 paling berbahayanya orang kalau sudah malah apa? Qala anka ma laysa fi. Dia mengatakan sesuatu yang tidak ada sama kamu. Ini makanya jangan suka marah sama orang. Bahayanya marah. Dan kata si sendiri nggak datang kenapa? Baik-baik aja lah pengacaranya Bang Ramzi, gimana sih? Ada musik kan? Alasannya lah. Kata si kenapa nggak datang Bang? Lagi hamil ya, kenapa lagi hamil? Oh enggak. Kenapa satu yang nanya? Kata si nggak datang kenapa? Kata si kenapa nggak datang? Iya. Karena
Aku aja yang hadir di sini sudah cukup ya. Ya. Dulu ini kan kita kasus namanya kena ujian, ya kan? Kalau kita kena ujian, apa hal yang paling afdol untuk kena ujian? Apa tuh, Bib? Hal yang paling afdol untuk kena ujian, kalau ada di antara kita tahun ini mau haji nggak mampu, nggak punya duit, mau umroh nggak punya duit, atau duit lagi suapin lo kan? Tunggu ada orang fitnah, tunggu ada orang hina kamu. Orang lagi hina kamu berdoa di situ. Waktu paling afdol buat berdoa kapan? Waktu lagi diuji. Kata sini ngapain berdoa sekarang? Nah, salah satu orang yang diuji siapa? Nabi Yunus. Ini dalam semua agama kita apa di Alkitab ada, di Al-Qur'an ada. Apa Nabi Yunus salah satu keutamaannya? Berdoa dan sholat di dalam perut ikan paus. Ini katanya sampai hari ini tidak ada manusia ataupun malaikat yang melakukan ibadah dan sujud dan berdoa kecuali Nabi Yunus. Artinya doa. Amin. Dan untuk keluarga dari Katashi sendiri, mungkin kayak Katasha dan mamanya ada mencoba menghubungi Katashi sendiri nggak bang untuk memastikan kabarnya seperti apa? Atau Kasih dorongan, support seperti itu. Iya. Support system. Ya, kalau aku komentar lintas keluarga Ya, nggak pas. itu lintas keluarga lah. Oke? Bang, Bang, tadi kan katanya ada. Satu aja. apakah gaji karyawan abang sesuai UMR atau di bawah UMR? Satu pertanyaan itu. Oke, Itu bang mungkin yang siap. mau ditanya. Karyawan ada yang namanya ada orang kerja, ada namanya PKM, ada namanya probation, ada namanya orang kerja. Tahap orang kerja di dunia itu, kalau Mas tanya punya coach, tanya, Pak saya mau kerja, saya pertama kali itu nyari gaji atau nyari experience. Mayoritas coach akan bilang kalau kamu masih fresh graduate, nggak punya pengalaman, kamu cari experience dulu. Kalau kamu sudah pengalaman sedikit, kamu cari uangnya. Di kita itu ada namanya masa probation. Dan semua yang kemarin kita hire itu bukan orang yang memang itu, dan mereka juga tahu gitu kapasitas mereka, ada yang pengalaman. Makan di kita itu jujur nih, kita punya bukti. Kak, saya tolong diterima. Kau minta gaji berapa? 1 juta kakak kasih, saya bakal masuk 1 juta. Oh, kita terima. Tapi tetap kita gaji dengan untuk probation itu 60, boleh sebut? Untuk probation 60% UMR. 60% UMR. Setelah probation ini beres dan dia dikontrak, lalu tergantung jam level, bisa 2 kali lipat UMR, bisa 3 kali lipat UMR, tergantung. Ya, makanya intinya begini, saya tunggu orang-orang karyawan-karyawan itu kalau mau bikin Bocoran laporan boleh, polisi, Bocoran angka bang. Tim lama kata sih ada loh yang gajinya tembus 3 digit. Oh iya. Tim lama kata sih ada yang tembus 3 digit bahkan sampai beli Alphard. Yang tim baru? baru 1 digit lah. Tadi kan udah dijelasin, Berdi. Oke, Saling menjatuhkan. Ada dugaan siapa sih, Bang? Dugaannya siapa? Waduh, kita nggak boleh menduga-duga. Itulah sifat saya nggak mau menduga-duga. Kalau jelas ya saya akan sampaikan. Kalau tidak jelas, cuman yang saya sampaikan tadi saya bilang, ya kan? Tukang somai pasti musuhnya tukang somai. Oke. Bang, tapi Katashi sendiri punya musuh nggak sih di sebelumnya? Nggak ada. Katashi merasa tidak pernah punya musuh, tapi bagaimana diperlakukan seperti ini, saya sampaikan kepada Katashi bahwa ini adalah ujian, cobaan. Jadi bersabar. Ya, saya akan dampingi secara hukum. Bang, apakah ini benar informasi manajemen dari pihak manajemen, orang-orang pihak manajemen di rumah ex pegawai ada Padaeng? Ini nih lihat nih. Itu. Silakan. Nah, Apakah itu? Bang, Ya, jangan dulu. Oke. Di rumah ex pegawai? Udah, cukup lah ya. Oke, Bang. Nah, cukup ya. Harapan, Bang. Harapannya bakal balik laporin nggak bang? Hah? Balik lapor. Saya tidak akan membuat laporan polisi dulu. Saya tidak mau gegabah, tapi laporan polisi tersebut pasti akan saya ladenin kalau emang tidak terbukti. Saya sampaikan kepada P, kalau misalnya memang kamu mau mencabut laporan polisi, segera cabut. Daripada laporan tersebut tidak terbukti, akhirnya menjadi balik kepada kamu. Itu ada pasalnya, pasal 220 KUHP, sama seperti MZ, seperti Ayu Thalia. Oke? Oke. Makasih. Thank you, Bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.